Damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini Selasa 2 September 2024. Hari biasa, pekan biasa ke-22. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai ayat 30. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri untuk membaca. Kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Ia membukanya dan menemukan nas di mana tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan." Ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya." Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan perkataan penuh rahmat yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Kemudian berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di kampung halamanmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Katanya lagi, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Namun Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak penderita sakit kulit menular di Israel, dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu." Mendengar hal itu, semua orang di rumah ibadat itu sangat marah. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Siap sedia menjadi utusan. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini mengetengahkan tentang karya pelayanan Yesus. Kali ini Yesus hadir di kampung halamannya di Nazaret. Sangat menarik merefleksikan bagaimana Yesus tidak lupa akan tempat di mana dia dibesarkan dan rindu untuk kembali ke tempat asalnya. Di sini Yesus sungguh menyatakan bahwa ia adalah putra Maria dan Yusuf, keluarga sederhana, anak tukang kayu. Tentu kita semua berasal dan memiliki keluarga. Seperti Yesus, kita pun hendaknya bersyukur atas keluarga yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Siapapun keluarga kita, kita dipanggil untuk mensyukuri dan berbangga atas keluarga, tempat di mana kita memperoleh kasih dan pengenalan akan Allah. Dan semoga keluarga-keluarga Kristen menyadari akan panggilan luhur mereka sebagai gereja kecil, teladan bagi dunia sekitar. Seperti biasa, ketika Yesus berada di Nazaret,
Yesus mengikuti peribadatan dan membaca kitab suci. Orang-orang sekampungnya takjub, heran, dan membenarkan apa yang diajarkan Yesus. Itu karena kata-kata Yesus penuh Roh Kudus. Yesus sendiri mengatakan, "Roh Tuhan ada padaku." Dengan kekuatan Roh Ilahi itu, Yesus mampu mengatasi segala keterbatasan manusiawi di dalam mencintai sesama. Kita perlu menyadari dan mengandalkan diri pada Roh Tuhan yang tak lain adalah Roh Kudus sendiri agar mampu mengasihi sesama dan Tuhan. Yesus membaca kitab Nabi Yesaya dengan penuh wibawa. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan sungguh, apa yang dibacakan oleh Yesus saat ini tergenapi dalam dirinya sendiri. Yesus adalah wajah Allah yang dinubuatkan oleh para nabi, termasuk Nabi Yesaya yang sedang dibaca oleh Yesus sendiri. Kehadiran Yesus ke dunia adalah bukti kasih Allah yang besar bagi umatnya. Namun pada akhirnya Yesus ditolak oleh warga sekampungnya karena ketidakmampuan mereka untuk melihat Yesus sebagai putra Allah yang hidup. Mereka hanya berhenti pada tataran manusiawi dan yang lahiriah belaka. Saudara-saudari terkasih, kita semua yang sudah dibaptis dipanggil untuk mengikuti Yesus dalam tugas perutusan, mewartakan kerajaan Allah. Seperti Yesus, kita pun dipanggil untuk mewartakan kebaikan Allah dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, dan dimanapun kita berada. Inilah panggilan setiap orang Kristen, misioner, menjadi pewarta kerajaan Allah. Selanjutnya, kita pun perlu menyadari bahwa menjadi utusan misionaris, pewarta kabar baik, harus selalu siap sedia dengan situasi yang ada. Bahkan bila mana mengalami penolakan dan penderitaan, tetaplah teguh dan berjuang terus. Saudara-saudari terkasih, kita sungguh dipanggil untuk menyadari kehadiran Allah dalam diri Yesus yang peduli dan menyelamatkan. Mari kita menyadari bahwa Allah senantiasa beserta kita, Immanuel. Dia juga memanggil kita untuk menjadi utusannya. Menjadi utusan berarti siap sedia seperti Yesus. Manakala mengalami penolakan, bahkan dari orang-orang terdekat sekalipun, kita tetap harus dan terus bersaksi akan kebaikan Allah, karena Yesus, Sang Guru sejati, akan selalu menyertai kita sampai akhir. Amin. Tuhan memberkati kita.